Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elvi Rahmi, STMkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Di sini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika terhadap Fasilitas Penggunaan ATM BRI di Politeknik Negeri Bengkalis. Kami dari kelompok Nabastala yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan rekan saya. Saya Rizky Afriani. Saya Robiatul Adawiyah Hasibuan. Saya Nafia Zuriatin. Dan saya Grup Lestari. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Robiatul Adawiyah Hasibuan. Yang pertama adalah latar belakang. ATM BRI Politeknik Negeri Bengkalis menjadi pilihan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai tingkat kepuasan mahasiswa jurusan Teknik Informatika terhadap fasilitas penggunaan ATM BRI di Politeknik Negeri Bengkalis. Setiap harinya ATM BRI sering dikunjungi oleh mahasiswa dari jurusan yang berbeda serta masyarakat. Pada ATM BRI ini bisa dilakukan transaksi seperti tarik tunai, transfer, cek saldo, dan fasilitas terbaru yang disediakan oleh ATM BRI yaitu store tunai. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kepuasan mahasiswa jurusan Teknik Informatika dalam menggunakan fasilitas ATM BRI di Politeknik Negeri Bengkalis. Yang kedua, mengetahui apakah sistem yang disediakan oleh ATM BRI di Politeknik Negeri Bengkalis sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tamara Blezinki. Baiklah, untuk materi teknik sampling akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu kami sebagai peneliti mengambil sampel dari seluruh mahasiswa teknik informatika, yaitu dari Prodi D3 Teknik Informatika, D4 Rekayasa Perangkat Lunak, dan D4 Keamanan Sistem Informasi, dan juga D2 Administrasi Jaringan Komputer. Pada penelitian ini, kami mengambil teknik sampling dengan rumus G&Diels, yaitu dengan sampelnya 10% dari populasi, dan ada di sini kami mengambil rumus G&Diels ini karena penelitian kami ini bersifat deskriptif, yaitu seberapa puaskah mahasiswa jurusan Teknik Informatika dalam penggunaan mesin ATM BRI di Politeknik Negeri Bengkalis. Dan juga sudah memenuhi sampelnya, yaitu minimum 30 subjek. Pada penelitian ini, jumlah seluruh mahasiswa Teknik Informatika yaitu dia sekitar 809 orang dari masing-masing prodi. Yang pertama dari D3 Teknik Informatika sendiri yaitu 219 mahasiswa dikalikan 0,1. 0,1 itu rumus dari G&Diels yang kami gunakan, yaitu hasilnya 21,9 dan kami bulatkan menjadi 22. Untuk D4 Rekayasa Perangkat Lunak yaitu 383 mahasiswa dikalikan juga 0,1 yaitu 38,3, yaitu dibulatkan menjadi 38. Dan selanjutnya untuk D4 Keamanan Sistem Informasi berjumlah 196 dikali 0,1 yaitu 19,6 dibulatkan menjadi 20. Dan untuk D2 Administrasi Jaringan Komputer atau AJK yaitu 8 orang dikalikan 0,1 yaitu hasilnya 0,8 dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya untuk materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu Novia Zuriatin. Baiklah, selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Jadi, di sini dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan di dalam kuesioner ini ada 5 variabel indikatornya. Yang pertama yaitu tangibles atau wujud fisik. Nah, indikator di dalam dimensi ini
Yang pertama itu ada bentuk fisik dari ATM sendiri, terus ada kelengkapan fasilitas dan fitur ATM, lokasi strategis, kebersihan outlet, dan kenyamanan outlet. Selanjutnya yaitu ada dimensi reliability atau kehandalan. Di dalam dimensi ini, indikatornya itu adalah ATM BRI ini selalu berfungsi. ATM BRI ini online selama 24 jam. Jaringan ATM BRI yang bagus, tarif administrasi yang tidak terlalu tinggi. Kemudian ada responsiveness atau daya tanggapnya. Oke, di sini ada 4 indikator ya, yaitu kecepatan prosesi transaksi, kejelasan petunjuk penggunaan ATM-nya, kemudian penggunaan ATM sendiri. Setelah itu ada kemudahan proses pengganti PIN. Yang keempat ada easy of use, yaitu mudah digunakan. Di sini ada 2 indikator, yaitu kemudahan menggunakan sistem ATM BRI, terus ada tampilan pada sistem ATM BRI yang menarik. Setelah itu ada security-nya, yaitu keamanan. Di dalamnya ada indikator, yaitu CCTV pada BRI, pada ATM BRI yang selalu aktif, terus ada keamanan terhadap PIN nasabah. Baiklah, itu merupakan 5 dimensi dari indikator kuesioner kami, dari metode pengumpulan data yang kami miliki. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Afriani. Baiklah, di sini saya Rizky Afriani akan menjelaskan atau membaca skala dan penyajian data dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu ada variable tangibles atau wujud fisik. Dapat dilihat di sini. Kami menggunakan diagram pie dengan skala pengukuran STP bernilai 1 yang paling terendah, yaitu STP sangat tidak puas. Setelah itu TP yaitu tidak puas dengan nilai 2, N yaitu netral dengan nilai 3, P itu bernilai 4 yang berarti puas, dan SP sangat puas dengan nilai yang paling tinggi, yaitu 5. Di sini pada diagram pie di sini dapat dilihat bahwa jawaban responden setiap skala pengukuran itu sangat-sangat beragam. Dimulai dari STP, responden yang menjawab pada skala pengukuran STP itu ada 3%, dan TP ada 9%, netral ada 28%, SP atau sangat puas itu 25%, dan yang paling tinggi di sini dapat dilihat yaitu jawaban dari skala pengukuran puas yaitu 35%. Setelah saya membaca diagram pie ini, saya akan menghitung total tingkat usability dari variable tangibles. 1 dikali 17 yaitu didapatkan dari skala pengukuran STP tadi. Sangat tidak puas itu bernilai 1. Jadi di sini kita letak 1 dikali dengan 17. 17 ini didapat dari mana? 17 ini didapatkan dari jawaban responden pada pertanyaan variabel tangibles yaitu 17. Ditambah dengan 2 dikali 52. Sama seperti yang sebelumnya. 1 dikali 17. 2 itu dari TP dikali dengan 52, jawaban dari responden terhadap variabel tangibles pada skala pengukuran TP 52. 3 dikali 116 itu dari netral, 4 dikali 169 itu dari puas, 5 dikali 144 itu dari sangat puas. Dibagi dengan 5 dikali 7 dikali 8. 5 ini adalah skala pengukuran tadi. Ada STP yang pertama, yang kedua TP, yang ketiga netral, yang keempat P, yang kelima SP. Berarti di sini ada 5 dikali dengan 7. 7 itu
pertanyaan pertanyaan pada variabel Tenibles ada 7 dikali dengan 82. 82 itu adalah responden yang menjawab kuesioner dari kelompok kami. 82 dikali dengan 100%. Didapatkan hasil yaitu dengan TP-nya itu 73,9%. Baiklah, yang kedua itu variabel reliability atau kehandalan. Skala pengukurannya ada STP, TP, netral, P, dan SP. STP 1, TP 2, N3, P4, dan SP 5. Pada diagram ini dapat kita lihat bahwa responden yang menjawab yang paling terbesar itu pada puas dengan 42%. Dan yang paling sedikit itu ada STP dengan jawaban 3%. SP ada 21%, TP ada 8%, dan netral ada 26%. Kita akan menghitung total tingkat usability-nya. Sama seperti dengan Tanglibers tadi, 1 itu dari STP, 8 dari jawaban dari responden terhadap pertanyaan variabel reliability, yaitu 8. Untuk TP-nya itu 26, orang yang 26 jawaban, dan N-nya itu 86, P-nya itu 139, dan SP-nya itu ada 69 dikali dengan 5. 5 itu dari STP, TP, NP, dan SP dikali dengan 4. 4 dari jumlah pertanyaan dari variabel reliability dikali dengan 82 itu responden pada penelitian ini. Dikali dengan 100%, didapatkan hasil TP-nya itu sebesar 74,3%. Setelah itu, saya akan menjelaskan 2 variabel lagi, ada responsif, daya tanggap, dan easy of use, mudah digunakan. Saya akan membaca data pada data pada diagram pie ini. Dapat dilihat user yang menjawab pertanyaan di variabel responsif sebesar 0%, dan yang paling tinggi yaitu puas dengan jawaban sebesar 38%. Tidak puas jawabannya itu 2%, netral itu 26%, dan sangat puas itu 34%. Selepas itu total tingkat usability-nya dari variabel responsif. Pada skala pengukuran STP didapatkan 0 jawaban dari responden. Pada skala pengukuran TP itu ada 3 jawaban. Pada N, netral ada 43 jawaban dari responden pada pertanyaan responsif. Pada skala pengukuran puas ada 63 jawaban, dan sangat puas ada 55 jawaban. Dikali dengan 5, tingkat 5 itu skala pengukuran 2. Pada variabel responsif ini, kami menjabarkan 2 pertanyaan kepada responden, dan dikali dengan 82 responden. Hasil bagi kedua tersebut ini dikali dengan 100%, didapatkan TP-nya itu sebesar 80,7% pada variabel responsif. Dan pada variabel yang keempat itu easy of use, mudah digunakan.
Di sini pada diagram PL ini STP-nya meningkat. Yang dari responsif itu sebesar 0%, di sini cuma meningkat 1%. Dan masih sama juga dengan variabel-variabel sebelumnya, responden ini banyak menjawab pada puas. Di sini easy of use pada puas di sini ada 38%, sangat tinggi. Dan ada netral itu ada 32%, sangat puas ada 27%, dan tidak puas ada 2%. Total tingkat usability-nya itu didapatkan hasil akhirnya itu pada variabel easy of use sebesar 77,6%. Baiklah, untuk penjelasan variabel terakhir dan kesimpulan dari penelitian yang kami teliti akan dijelaskan oleh teman saya, Ingrid Purjis Lestari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan variabel terakhir yaitu security atau keamanan. Jadi di sini ada skala pengukurannya. Untuk STP dan STP-nya adalah 1%, untuk TP-nya ada 2%, N-nya ada 18%, dan puas P ada 49%, dan terakhir ada SP 30%. Kemudian kita akan menghitung total dari tingkat usability-nya, yaitu 1 adalah variabel dari STP yang bernilai 1, kemudian dikalikan dengan hasil responden dari STP sendiri, yaitu berjumlah 1, kemudian ditambah dengan 2 kali 3. 2 adalah nilai dari skala pengukuran dari TP, kemudian dikalikan dengan jumlah respondennya yaitu 3, kemudian tambah lagi dari N atau netral yang bernilai 3, kemudian dikalikan jumlah respondennya ada 30, kemudian ditambah lagi dengan 4. 4 adalah nilai dari skala pengukuran puas, kemudian dikalikan dari hasil jumlah responden dari puas tersebut, kemudian ditambah lagi dengan 5 kali 50, yaitu 5 adalah nilai untuk skala pengukuran SP dikalikan dengan jumlah hasil responden dari SP tersebut. Kemudian dibagilah dengan 5 dikali 2 dikali 82. 5 tadi adalah variabel dari skala penyajian data, kemudian dikali 2. 2 adalah jumlah soal pada security atau keamanan, kemudian dikali dengan jumlah responden yang menjawab dari skala penyajian, dari skala pengukuran. Kemudian dikalikan 100 dan hasilnya adalah 81,3%. Baiklah. Di sini dapat kita simpulkan dari pembahasan atau dari penelitian yang kami angkat, yaitu tingkat kepuasan mahasiswa jurusan Teknik Informatika terhadap fasilitas penggunaan ATM BRI di Politeknik Negeri Bengkalis, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika terhadap fasilitas penggunaan ATM BRI yang berada di Politeknik Negeri Bengkalis masuk ke dalam kategori baik dengan perolehan persentase sebesar 76,0% yang terdiri dari 5 variabel, yaitu variabel wujud fisik atau tangibles, kehandalan atau reliability, daya tangkap atau responsiveness, mudah digunakan atau easy of use, dan terakhir security atau keamanan. Dengan perolehan paling tinggi yaitu variabel keamanan dengan perolehan persentase sebesar 81,3%, dan skor paling rendah yaitu variabel wujud fisik atau tangibles dengan perolehan persentase sebesar 73,9%. Karena persentase dari setiap dimensinya menunjukkan persentase di atas 50%, maka ketersediaan mesin ATM
BRI di Politeknik Negeri Bengkalis sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baiklah, sekian penjelasan hasil penelitian proyek dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaklumi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.